Ah gampang nanti aja ngomongnya, dia juga masih ada di sini kok, tenang aja lah. Loh, nanti kan masih bisa, nggak usah sekarang. Nanti juga ujungnya ketemu lagi, nggak apa-apa lah. Tapi kadang kita lupa, kita mungkin aja nggak pernah punya kesempatan kedua. Sangat mungkin orang yang kita pikir, nanti juga ketemu lagi. Kita nggak ada yang pernah benar-benar tahu kapan waktu itu jadi waktu yang terakhir kali. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Langit Biru, tempatmu menemukan segala tentang warna, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Podcast malam hari ini deep banget, Biru. Pasti beberapa di antara kalian udah berpikir begitu. Mungkin lagu yang tepat pada saat kalian mendengarkan podcast ini adalah Gala Bunga Matahari. Lagu yang kalau Biru dengarkan, pasti selalu mengingatkan Biru dengan perpisahan. Kangen yang masih ada di setiap waktu. Kadang kita menangis bila kita perlu. Karena orang-orang yang ternyata kita pikir masih ada di samping kita, yang kita anggap kita masih punya waktu. Gak selamanya waktunya sebanyak itu sama kita. Enggak, bukan selalu momennya tentang berpisah alam. Karena memang kadang orangnya udah gak ada. Tapi kita masih ingat dengan jelas bagaimana suara mereka, bagaimana ucapan terakhir mereka, bagaimana cara mereka memperlakukan kita. Bagaimana momen-momen yang begitu indah bersama pernah terjadi. Dan mungkin gak akan bisa kita ulang. Hari ini aku ingin kita bernafas sebentar. Untuk sejenak bernafas dan melihat banyak cinta yang sebenarnya masih mengelilingi kita. Kamu pernah sadar kalau kita kadang-kadang menganggap kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita adalah suatu kehadiran yang pasti. Kita pikir mereka akan selalu ada. Jadi akhirnya kita menunda memberi perhatian. Kita pikir kita masih punya banyak waktu. Padahal waktu itu ternyata diam-diam mencuri segalanya. Sampai suatu hari yang tersisa kita cuma bisa mengingat tanpa bisa memeluk lagi. Tanpa bisa mengetahui kalau waktu itu ternyata adalah momen terakhir kita. Makanya ada yang bilang, jangan tunggu hari lain untuk bisa bilang aku sayang kamu. Nanti kamu nyesel loh kalau ternyata gak punya hari lain untuk bilang aku sayang kamu. Ulang tahun itu ternyata bukan cuma sekedar tambah umur. Kalau pada saat kecil, Biru menunggu ulang tahun untuk mendapatkan kado. Rasanya pasti menyenangkan menunggu bagaimana orang lain memberikan aku kado. Sekarang aku sudah tidak pernah bertanya-tanya dan menunggu orang lain memberikanku kado. Tahu kenapa? Karena makin berumur, aku makin berpikir, kesempatan yang aku punya semakin dikit. Waktu yang aku punya semakin tipis. Ternyata ulang tahun adalah tentang bagaimana aku melihat cintanya Tuhan kepadaku dengan mata yang masih berbinar. Mungkin kesempatannya nggak akan selamanya ada. Jadi lebih baik jangan kita sia-siakan. Kadang kita terlalu fokus nyari kebahagiaan di tempat yang jauh. Sampai lupa kalau ternyata kebahagiaan tuh duduknya di depan kita ya. Di meja makan, di ruang tamu, di tawa mama saat bercanda. Itu nilai kebahagiaan gak akan pernah bisa dibeli dan juga gak akan pernah bisa ditukar. Dan kalau kita gak sadar, kita bisa kehilangan nafasnya saat kita menikmatinya. Waktu bersama dengan orang-orang yang kita cintai itu seperti udara. Kenapa Biru bilang gitu? Karena kita baru akan menyadarinya saat kita kehabisan waktu, kesempatan, uang, momennya, dan itu gak bisa diisi ulang. Setiap momen yang udah dilewatin bakalan pergi dengan sendirinya. Makanya Biru bilang, coba sejenak bernafas sebelum waktu yang nanti mencuri segalanya. Mungkin pada suatu malam ada seorang anak perempuan yang bilang sama ibunya gini, Bu, aku gak usah ditungguin ya, aku bisa jaga diri sendiri kok. Bu, jangan nungguin aku sampai malam, udah tidur aja. Niat hatinya baik. Atau ada perempuan lain yang bilang gini, Bu, udah deh, aku tuh bukan anak kecil. Ibu mendingan tidur aja, ngapain sih harus lihat aku tengah malam? Ucapan anak itu malam hari. Atau ucapannya berbeda lagi. Bu, ayolah, aku gak mau pulang ya malam ini, aku masih banyak kerjaan, nanti aja. Kenapa sih ibu ngotot banget aku harus pulang malam ini? Besoknya ibunya gak ada. Ibunya udah pergi. Jauh sekali. Ternyata itu adalah kali terakhir tandanya ibu pengen lihat wajah kamu. Atau sekedar ucapan, makasih, kamu lagi naik bis. Terus ada yang tiba-tiba megang kamu. Kau pikir copet. Terus pas kamu nengok, kamu udah ancang-ancang, dia bilang, Mbak, tasnya kebuka. Dada kamu langsung berdesir. Tapi kamu lupa bilang makasih. Kamu cepet-cepet langsung turun dari bis. Pernah gak kamu kelewat satu momen kayak gitu? Momen dimana kamu pengen banget bilang makasih bahkan untuk hal-hal kecil. Jangankan hal kecil. Hal yang besar aja kadang kamu kelupaan untuk ngomong. Iya kan? Hal yang udah jelas-jelas kamu ditolong sama orang itu tapi kamu gengsi untuk bilang makasih. Biru waktu itu pilates. Ada beberapa tali, antara tali atau mur ya. Bukan di antara keduanya sepertinya. Yang warnanya ada warna-warni. Biru gak ngerti cara mindahinnya gimana. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang dari sebelah kiri. Dia benerin talinya Biru. Ini yang merah cara pasangnya gini. Waktu itu Biru belum sempat bilang makasih. Coachnya udah ngomong lagi. Ayo kita masuk ke latihan berikutnya. Biru tergugup
Terus bilang kayak, oke, terus kita langsung latihan lagi. Kali kedua Biru dapat kesempatan, ada lagi yang harus diubah posisinya. Biru gak ngerti lagi. Terus Biru bilang, makasih ya tante. Tantenya baik banget. Untung aja Biru masih dapat kesempatan kedua. Kalau Biru gak dapat kesempatan kedua buat ngomong, pasti rasanya kayak anak kurang ajar. Pasti rasanya ada perasaan bersalah sama diri sendiri. Karena aku gak dapat kesempatan itu. Kesempatan untuk bilang makasih atas kebaikan hati orang itu. Ada yang mungkin ternyata ngelewatin pelukan terakhir dari orang yang disayang, orang yang ternyata paling sering datang dalam mimpi kita, mendoakan kita. Aku tahu kita semua punya kesibukan masing-masing. Overthinking, capek, gak ada ujungnya, kejar-kejaran. Semuanya tuh ada dalam satu posisi yang ngebuat kita, ini gue manusia kan ya, bukan robot. Kenapa sih harus dipaksa segalanya ada? Kenapa sih harus aku yang paling kuat? Aku tahu terlalu banyak yang kita kejar, sampai kita kadang lupa kalau yang paling sering ngejar kita adalah waktu. Kamu mungkin gak tahu sampai kapan kamu akan melihat ibumu tertawa di sampingmu. Aku gak tahu sampai kapan aku akan bisa bilang ucapan selamat ulang tahun ke orang-orang tersayang aku. Tapi yang aku tahu, aku mau mengingat wajah ini, aku mau menyimpan suara mereka dalam benakku selama aku masih bisa. Karena suatu saat nanti, kenangan ini akan jadi satu-satunya kenangan yang tersisa. Dan aku mau itu penuh cinta, bukan penyesalan. Di antara kita nggak akan yang benar-benar siap untuk kehilangan. Sekalipun kita udah berusaha mempersiapkan semua kehilangan, kita nggak akan ada yang pernah benar-benar kesiapan untuk kehilangan. Mungkin, Biru pernah dengar beberapa cerita artis-artis. Dari awal pernikahan mereka sudah membeli makam untuk mereka masing-masing. Itu artinya mereka sudah bersiap untuk perpisahan. Mereka ingin makam terbaik di kiri dan di kanan, satu liang lahat. Tapi lihat, gak ada yang pernah benar-benar siap dengan perpisahan. Tapi kita bisa memastikan kalau kehilangan itu pasti akan datang. Dan seenggaknya, kita udah cukup mencintai. Kita udah cukup memeluk. Kita udah cukup menemani. Kita udah cukup bilang terima kasih. Karena cinta yang sempat kita berikan akan tetap tinggal meskipun orangnya pergi. Itu yang membuat kita bertahan di hari-hari setelahnya. Bahagia itu gak selalu datang tentang pencapaian besar. Kadang bahagia itu cuma tentang kita datang, makan bercanda, bungkus kue ulang tahun yang ternyata kemanisan, atau bahkan ternyata kok gak se-fluffy itu ya. Tapi tetap enak kok soalnya kita makannya bareng-bareng. Tentang mata kita yang menatap orang-orang yang kita cintai, itu momen yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Jangan nunggu momen besar untuk ngerayain momen sama orang yang kamu sayang. Rayain setiap hari, di momen kecil sekalipun. Karena saat mereka pergi, yang kita rindukan bukan momen besarnya, tapi hal-hal kecil itu. Seperti cara mereka memanggil kita, atau cara mereka tertawa. Hal-hal kecil yang ternyata paling besar artinya. Setiap tiupan lilin itu ternyata ada doa yang gak diucapkan keras-keras. Doa supaya kita masih bisa bertemu lagi di ulang tahun berikutnya. Doa supaya cinta ini masih bertahan, bahkan saat usia memisahkan. Dan doa supaya kita gak lupa betapa berharganya hari ini. Karena hari ini adalah hadiah. Suatu hari nanti semua ini akan jadi kenangan. Tapi seenggaknya saat kenangan itu tiba, kita punya video yang kita rekam, foto yang kita simpan, memori-memori baik yang kita taruh dalam ingatan kita. Semuanya akan jadi arsip kerinduan. Dan saat yang tersisa bukan lagi lilin dan kue, tapi tentang siapa yang meniupnya bersama kita tahu bahwa rasa itu yang paling lama bertahan. Jadi jangan lupa rekam momen-momen itu ya. Kalau hari ini kamu masih bisa meluk orang yang kamu sayang, jangan lupa lakukan. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu datang. Kita selalu menunda kasih sayang seolah-olah waktu gak terbatas. Padahal batas itu ada, dan kita gak tahu di mana. Peluk sekarang, ucapkan sayang sekarang. Bernapas bersama mereka sekarang. Jadi hari ini, kalau kamu masih bisa memandang mereka, wajah-wajah orang yang kamu cinta dengan sungguh, tersenyum deh. Peluk mereka, simpan momen itu dalam-dalam. Karena hidup bukan tentang seberapa lama kita bersama, tapi seberapa dalam kita mencintai saat kita masih diberikan waktu. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.